Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh ujian dan kesulitan, kita semua mendambakan ketenangan, kemuliaan, dan kelapangan rezeki. Salah satu ikhtiar spiritual yang telah diyakini oleh banyak ulama dan salafus salih adalah mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Sebuah amalan ringan, namun penuh makna dan keajaiban. Makna dan keutamaan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari seluruh Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan seperti Al-Fatihah. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Hadis, riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Surat ini bukan sekadar bacaan pembuka solat. Ia adalah doa, pujian, permohonan, dan pengakuan tauhid kepada Allah SWT. Setiap ayatnya mengandung rahasia ketenangan, keberkahan, dan pertolongan dari Sang Pencipta. Khasiat membaca Al-Fatihah 41 kali. Amalan membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali memang tidak disebut secara eksplisit dalam hadis sahih. Namun, para ulama menyebutkan bahwa keutamaannya berasal dari pengalaman para ahli ibadah dan hikmah yang merasakan manfaat luar biasa dari wirid ini. Berikut adalah beberapa khasiat yang diyakini terdapat dalam amalan ini. Pertama, ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dan khusyuk dapat menjadi jalan untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Mereka yang istiqomah dalam amalan, termasuk membaca Al-Fatihah, akan dimuliakan baik di dunia maupun akhirat. Kedua, dijauhkan dari kemiskinan. Banyak ulama menyebut bahwa Al-Fatihah adalah pembuka segala kebaikan. Ketika dibaca sebanyak 41 kali, dengan harapan dimudahkan rezeki, maka ia menjadi bentuk doa dan permohonan kepada Allah. Bukankah Allah Maha Kaya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran, Surah At-Talaq 2-3. Ketiga, meluluhkan hati yang keras. Salah satu niat dari amalan ini adalah untuk meluluhkan hati orang yang sulit menerima nasihat atau keras kepala, baik pasangan, anak, maupun keluarga. Al-Fatihah yang dibaca dengan niat penuh kasih dan rahmat akan mengetuk hati, karena isinya adalah doa untuk petunjuk dan hidayah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran Surah Al-Fatihah 6. Dengan membaca ayat ini berulang kali, kita berharap Allah membukakan hati seseorang dan memberikan cahaya iman ke dalam jiwanya. Keempat, memperluas dan melimpahkan rezeki. Beberapa orang meyakini bahwa membaca Al-Fatihah 41 kali dapat mempercepat datangnya rezeki. Al-Fatihah mengandung doa yang sangat kuat, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Inilah pengakuan total bahwa kita lemah dan hanya Allah lah sumber segala pertolongan dan kelapangan hidup. Namun, sahabatku, penting untuk diingat bahwa semua khasiat ini tidak bersifat mutlak. Ia bergantung pada niat, keyakinan, dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini bukan jimat atau ritual magis, melainkan ikhtiar ruhani yang memperkuat kedekatan kita kepada Allah. Amalan Al-Fatihah 41 kali bisa dilakukan setelah sholat atau saat waktu tenang di malam hari maupun setelah subuh. Bacalah dengan penuh penghayatan dan yakini bahwa Allah Maha mendengar dan Maha menjawab doa hambanya. Sebagaimana disebut dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika ia berprasangka baik, maka akan aku kabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, bersangka baiklah kepada Allah, dan bacalah Al-Fatihah dengan hati yang tulus. Insya Allah, kebaikan akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Semoga
kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa meraih keberkahan melalui ayat-ayat sucinya. Amin, ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.